Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dominika Felita Amalia dari kelas 12 IPS 1 nomor urut 7. Pada hari ini aku akan bercerita mengenai kisah perjalanan Santo Yosef sekaligus santo pelindung sekolah kita. Tapi kenapa sih aku ingin bercerita mengenai kisah Santo Yosef? Padahal kan Santo Yosef itu kisahnya jarang kita temukan, dan juga Santo Yosef tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun di dalam kitab suci. Tapi jangan salah, ternyata Santo Yosef memiliki peran yang sangat penting dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Loh, kok bisa sih? Nah, yuk simak cerita aku. Nah, ternyata Santo Yosef ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Dan pekerjaan Santo Yosef ini hanya sebagai tukang kayu. Santo Yosef juga merupakan laki-laki yang jujur, baik hati, dan juga ramah. Santo Yosef sendiri itu berasal dari keluarga Daud yang biasa kita sebut sebagai anak Daud. Santo Yosef dipilih Allah sebagai suami sekaligus ayah dari Yesus Sang Juru Selamat kita. Semasa Santo Yosef menjadi calon tunangan Maria, ternyata Santo Yosef tidak pernah sekalipun menyentuh Maria sedikit pun. Hingga akhirnya Santo Yosef mengetahui bahwa Maria telah mengandung seorang anak, padahal mereka belum menikah. Hingga suatu malam, datanglah malaikat dalam mimpi Santo Yosef yang memerintahkan Yosef untuk tetap menikahi Maria. Karena anak yang berada di dalam kandungan Maria ini adalah anak yang dikaruniai oleh Roh Kudus. Hingga akhirnya Santo Yosef menerima perintah dari malaikat dan menjalankan tugasnya untuk tetap menikahi Maria dan juga menerima anak yang berada di kandungan Maria, walaupun anak yang ada di kandungan Maria ini bukanlah buah hati dari antara Santo Yosef dan juga Maria. Dan juga Santo Yosef merupakan suami maupun ayah yang taat akan perintah maupun rencana Tuhan. Santo Yosef juga tidak peduli akan perkataan dari orang lain, keluarga, dan juga masyarakat mengenai kehamilan Maria sebelum mereka menikah. Dan juga Santo Yosef menjalankan tugasnya tanpa sedikit pun mengharapkan pujian dari orang lain. Lalu malaikat datang kembali ke dalam mimpi Yosef yang menyuruh Yosef untuk membawa Maria serta bayinya ke Mesir untuk menghindari Raja Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus dengan cara mengumpulkan anak-anak laki-laki yang berusia 2 tahun untuk dibunuhnya. Lalu, dengan sigapnya, Santo Yosef melindungi Maria dan juga bayinya, dan dengan setianya menemani Maria sampai hingga melahirkan. Dan akhirnya Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Akhirnya malaikat datang kembali ke dalam mimpi Yosef untuk menyuruh Yosef membawa Maria serta bayinya kembali ke Nazaret. Lalu dengan sigapnya, Yosef membawa Maria dan juga bayi Yesus kembali ke Nazaret di Galilea. Semasa hidupnya, Santo Yosef dan Maria menjaga Yesus dengan penuh kasih sayang dan juga ketulusan hati. Hingga pada hari ke-40, Maria dan Yosef membawa Yesus ke dalam bait Allah untuk dipersembahkan. Pernah ada suatu peristiwa yang sangat mengejutkan, yaitu hilangnya Yesus, yang membuat Maria dan Santo Yosef tentu saja panik. Dan itu membutuhkan waktu 3 hari untuk mencari Yesus. Ternyata setelah Yesus ditemukan, ternyata Yesus sedang berkumpul bersama-sama dengan ahli Taurat. Mengenai kematian Santo Yosef masih belum kita ketahui, tapi menurut beberapa sumber maupun juga orang-orang yang terpercaya bahwa Santo Yosef meninggal sebelum Yesus melakukan suatu mukjizat di pernikahan Kana yang mengubah air menjadi anggur. Beberapa sifat dan juga perbuatan yang dapat kita teladani dari Santo Yosef yaitu yang pertama, ketulusan dan cinta kasihnya. Santo Yosef mencintai dan mengasihi Maria dengan tulus hati. Dan juga menerima Maria apa adanya, walaupun Maria telah mengandung seorang anak yang bukan merupakan buah hati dari antara Maria dan juga Santo Yosef. Lalu yang kedua, keyakinan dan kepercayaan akan Allah. Santo Yosef tidak pernah membantah perintah-perintah yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, kesederhanaan. Santo Yosef merupakan seorang yang sangat sederhana. Dapat kita lihat pada kehidupan Santo Yosef bersama dengan Maria, yang dimana keluarganya Santo Yosef ini sangat sederhana karena pekerjaan Santo Yosef sendiri yaitu adalah seorang tukang kayu. Dan dapat kita ambil pesan dari cerita tersebut, kita dapat menjadi orang yang diam tetapi berbuat banyak.
Nah, sampai sini dulu ya teman-teman cerita yang dapat aku sampaikan. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan juga memakai masker. Stay healthy. Bye-bye.